Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan senantiasa bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tema 6 tentang sumber energi, yang mana hari ini Bu Guru akan menyampaikan tentang sumber energi yang berupa air dan angin. Namun sebelumnya Bu Guru akan mengingatkan dulu materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sumber energi. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan sumber energi? Nah, sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Contohnya yaitu air, udara, tumbuhan, hewan, matahari, dan lain-lain. Nah, mengapa tumbuhan dan hewan disebut sumber energi? Masih ingat? Ya, tumbuhan dan hewan disebut sumber energi karena menghasilkan makanan. Nah, makanan itu akan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi, tumbuhan dan hewan juga disebut sumber energi. Nah, untuk selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu air dan angin adalah sumber energi. Yaitu air. 1. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sebagai sumber energi listrik. Jadi anak-anak, air itu tidak hanya sebagai sumber energi bagi tubuh kita, ya, tiap hari kita minum air karena memang air itu sebagai sumber energi. Namun ternyata air juga sebagai sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya yaitu air ditampung terlebih dahulu di bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air yang ada di bendungan atau waduk tadi dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. B. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. C. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Maka generator listrik inilah yang membangkitkan atau menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik yang sudah dihasilkan tadi akan dialirkan ke gardu-gardu listrik. Kemudian dari gardu-gardu listrik akan dialirkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor atau ke tempat-tempat yang membutuhkan penerangan. 2. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau kalau disingkat yaitu PLTA. Contoh PLTA yang terdekat yaitu PLTA Waduk Gajah Mungkur yang ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ini contoh gambar PLTA Sigura-gura yang berada di Simorea, Sumatera Utara. Kemudian PLTA Musi yang berada di Kabahiang, Bengkulu. Masih ada beberapa lagi ya PLTA yang ada di Indonesia, misalnya PLTA Karangkates itu berada di Malang, Jawa Timur. Kemudian PLTA Jatiluhur terdapat di Purwakarta, Jawa Barat. Dan yang B yaitu udara.
Satu, manusia itu menghirup oksigen. Di dalam udara itu kan terdapat oksigen yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Udara bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh, tetapi udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Caranya adalah udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Jadi yang dibutuhkan untuk energi listrik itu adalah udara yang bergerak atau angin atau bayu tadi. B. Angin atau udara yang bergerak tadi memiliki energi kinetik. Energi kinetik pada angin akan menggerakkan kincir angin. C. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Maka generator listrik akan membangkitkan energi listrik atau menghasilkan energi listrik. Kemudian energi atau tenaga listrik tadi akan dialirkan ke gardu-gardu listrik. Kemudian dari gardu-gardu listrik akan dialirkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor atau tempat-tempat yang membutuhkan penerangan listrik. Nah, untuk energi listrik yang membutuhkan tenaga bayu atau angin tadi disebut dengan istilah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. 2. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, ini contoh kincir angin ya. Anak-anak, nanti untuk lebih lanjut lagi kalian baca buku tema 6 tentang sumber energi pada subtema 1. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.